kesempatan semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bertemu di ruangan ini walaupun lewat Zoom. Ini kadang-kadang dia putus. Tetapi kita semua berdoa taala. Yang naik jaringan dan lola. Teman-teman mohon suaranya dikecilkan. Ya, baik. Karena untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami berikan kepada Pak Prof untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Prof. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan Rinstra. Sebelumnya setelah saya lihat Rinstra Bapak Ibu, ini sudah saya tayangkan. Sudah terlihat ya Bapak? Sudah kelihatan Bapak. Nah, jadi nanti sebelum kita masuk misi, visi dan sebagainya, agar Bapak Ibu semua agak ada arahan gitu dalam membuat Rinstra, maka saya mencoba dari apa yang kita bahas kemarin, kita coba lihat Rinstra Bapak Ibu yang sudah dibuat. Jadi saya ingin melihat Rinstra Bapak Ibu yang sudah dilihat. Jadi mohon nanti tulisan saya, catatan saya yang sudah saya share di tempat Pak Abdullah, nanti bisa dicermati bareng-bareng. Artinya apa? Saya tidak hanya memberikan masukan karena saya tidak tahu kapasitas saya adalah hanya sebagai pemberi masukan, pengarah dari semua program-program yang Bapak Ibu sampaikan. Artinya saya tidak tahu sebenarnya apa yang ada di kampus Bapak Ibu, itu menjadi hak prerogatif Bapak Ibu. Jadi ini merupakan satu hal yang perlu kita sepakati bersama-sama. Jadi nanti ada ide-ide saya yang akan saya masukkan, monggo silahkan diolah. Kalau jika hal seperti itu penting dan perlu silahkan dipakai, kalau tidak dipakai tidak apa-apa. Jadi itu, saya lihat dari covernya Pak Abdullah, ini mungkin covernya dibuat lebih bagus Pak Abdullah. Ya, kalau perlu ada gambarnya ya, kampus dari Bapak yang menarik apa. Jadi dilihat dari covernya itu, lihat katanya punya kampus yang bangunannya sangat unik, sangat menarik lah. Nanti mungkin bisa dimasukkan dalam cover di depan. Ya seperti di UNES itu kan kelihatan sekali ada tugu ya, tugunya UNES yaitu pengembang peradaban. Nah itu ada tugunya. Nah kemudian ada gedung bagus yaitu pustakaan. Nah itu gedung bagus sekali itu. Itu berapa miliar itu dibangun. Nah itu bisa dipamerkan di sini. Kemudian jangan lupa ada logonya. Kemudian di sini penyusunnya apa? Nah tolong penyusunnya dilengkapi siapa tim penyusun. Nah nanti dilengkapi. Kemudian ada identitas dan sebagainya. Identitas belum. Kemudian dari sini nanti muncullah surat Pak, ya surat SK Rektor ya. Perlu ada SK Rektor. SK Rektor yang berkaitan dengan ini tim ya. Dan dasar hukum, dasar dari ya dibuatnya Rinstra ini ya yang berkaitan itu. Kemudian bagian pendahuluan Bapak ini sudah saya baca sedikit tentang ini komentar saya Bapak ini yang saya beri tanda-tanda ini komentar saya ini saya sampaikan Bapak ini kan kalau saya lihat di sini ya sudah saya mulai dari awal saja. Ini berdasarkan Menteri Riset dan Teknologi ini kan sekarang sudah tidak update lagi Pak. Ini mohon diganti sampai ya mungkin ya kalau sampai sekarang itu kan sudah SK-nya kan sudah bukan mungkin perlu melihat landasan ya landasan sampai landasan yang terbaru ya landasan terbaru dari yuridis ini. Nah, jadi tolong dilihat terbaru Pak, mungkin ada yang baru. Kemudian di sini saya lihat Bapak, kalau saya lihat fokus perencanaan strategi pengembangan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara disesuaikan dengan 3 isu. Nah, 3 isu strategi dikti. Nah, apakah ini relevan atau tidak? Ya, ini apakah relevan atau tidak? Maksudnya apakah apa tidak berubah gitu?
Ya, dicek lagi. Ya. Nah, karena apa? Kalau saya lihat di sini Bapak Ibu, aspek tadi hanya perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, kemudian penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Mungkin dilihat lagi Bapak, apakah hanya 3 ini atau mungkin mesti dikembangkan. Jadi mohon dicek lagi Restra ya, dikti yang terbaru Pak. Ya, Restra dikti yang terbaru. Jadi ini belum ada tahunnya juga. Kira-kira saya tidak paham apakah Restra yang di isu strategis ini baru atau tidak. Ini kalau baru ya sudah saya manut atau saya mengikuti. Tapi kalau Restra yang dipakai ini belum kita lihat ya, terbaru yang tahun 2020 ya perlu kita kaji. Ya. Siap, Prof. Kenapa Pak? Karena ini ya saya lihat sekarang itu sepertinya ada Restra yang terbaru itu. Nah, jadi apakah relevan atau tidak? Apa tidak sudah berubah? Kemudian di sini ada saya beri komentar lagi ya. Bisakah dibuat dalam isu-isu strategis dikaitkan dengan pengembangan kelembagaan. Jadi kalau menurut saya nanti di sini ada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan. Kemudian penguatan reputasi lembaga. Kemudian penguatan dan tata kelola SDM dan tenaga kependidikan atau tata kelola kemahasiswaan. Jadi saya pikir kalau bisa nanti perluasan pemerataan akses misalnya ini nanti ya kira-kira apa saja sub programnya atau mungkin ini kira-kira meliputi apa saja. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, pengertiannya ini apa? Daya saing itu perlu dikelola lagi, dijabarkan lagi. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik ini juga perlu dibahas lagi. Jadi kalau saya lihat dari sini, mungkin di sini perlu diuraikan lebih jauh. Ya. Nah, kenapa? Karena begitu saya bandingkan dengan yang di UNES itu agak berbeda, Pak. Agak berbeda. Walaupun sama-sama nanti mengacu pada itu fokus strategi ya, rencana strategi atau restranya kementerian agak berbeda dengan di sini. Nah, tolong dicek lagi. Nah, kemudian nanti di sini saya tuliskan ya, ini perlu penguatan ya anggaran dan fokus. Nah, nanti di sini Bapak Ibu saya memberikan masukan ini ya, penguatan tata kelola sehingga nanti di sini Bapak Ibu yang berkaitan dengan penguatan tata kelola sehingga nanti ini saya komentari bahwa penguatan tata kelola nanti perlu ya penguatan ya penyediaan anggaran yang cukup dan fokus. Nah, kemudian di sini ada secara periodik ya ini melainkan dinamis artinya rencana tersebut dapat diwaris secara periodik ini belum jelas pengertiannya. Ya, yang dimaksud dalam secara periodik itu apa? Nah, ini saya beri masukan dalam bentuk rencana program tahunan. Nah, jadi pencapaian tadi kinerja atau fakta kinerja itu perlu dilihat secara periodik. Pengertian periodik ini berarti saya tulis di ini adalah rencana ya program tahunan. Apa yang sudah terlaksana atau tidak? Ini yang perlu dikembangkan lagi. Kemudian saya lihat dari sini ini masih bersifat umum, ya normatif. Misalnya ada kata nih sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan universitas, rencana strategi harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara universitas. Ini kata-kata bahasa masih normatif, Pak. Ya, pengertiannya apa maksudnya itu? Nah ini mungkin kemarin ya perlu ya integritas, kerjasama, kerja nyata misalnya begitu. Nah, itu yang saya maksudkan bahasa ini masih normatif. Ya, jadi untuk mewujudkan Restra ini maka perlu misalnya ada komitmen, integritas, atau kerjasama dan kerja nyata misalnya begitu. Nah, ini yang perlu ditambahkan sehingga bahasanya tidak bahasa normatif lagi. Kemudian saya sarankan Bapak Ibu ini bisa diperjelas dengan menambahkan hal berikut. Bagian pendahuluan ini belum menggambarkan secara jelas. Mungkin dibuat sebagian sebagai berikut. Jadi nanti pada bagian pendahuluan ditulis dulu satu latar belakang. Nah, dikembangkan dengan menggunakan materi di atas, disesuaikan dan ditambah lagi.
dikaitkan dengan isu-isu global, nasional, atau lokal, termasuk menyinggung ke universitas. Kalau saya lihat Bapak Ibu, dari pendahuluan ini baru masuk pada latar belakang Bapak Ibu. Ini baru masuk latar belakang. Ya. Menurut saya baru masuk latar belakang. Nah, sehingga nanti latar belakang pun masih perlu ditambah. Ini Bapak Ibu mungkin ditambah lagi hal saran saya ini. Mungkin perlu disinggung masalah isu global, nasional, lokal, disinggung juga keunikan atau nilai value dari universitas atau universitas yang Bapak kembangkan. Misalnya saya ada nilai keunikan, dalam menyusun Renstra itu kan mesti kita memperhatikan nilai religius. Ya. Begitu ya Pak Abdullah, mesti kan menyinggung nilai religius juga toh Pak? Ya, siap Pak Prof. Nah, Ya. ini kan belum kelihatan Pak. Saya lihat Siap. belum ada. Keunikan belum ada kan? Nah itu. Siap. Ini nanti ditambah. Agar Bapak Ibu jelas, tolong nanti dilihat aja dari naskah-naskah ya yang berkaitan dengan Renstra untuk latar belakang. Ini. Siap Pak. Ya. Nah, jadi ini kita tambah. Nah, atau ditambah juga misalnya saja kaitan dengan revolusi industri misalnya, revolusi 4.0. Kemudian ada apa? Misalnya ada sekarang ada ya Merdeka Belajar misalnya, kalau memang nanti di situ mesti ada program namanya MBKM tahun 2021 itu mungkin di Muhammadiyah juga perlu menyikapi kebijakan itu misalnya. Bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Sehingga apa? Ketika menulis Renstra itu benar-benar kontekstual gitu loh. Siap Prof. Nah, itu. Nah, setelah itu baru kita masuk kondisi umum. Nah, ini cerita Bapak Ibu. Ya, capaian tahun Renstra sebelumnya. Nah, ini yang kemarin ini Bapak Ibu sudah cerita, cuman ini perlu diceritakan di sini. Apa? Mengapa perlu diceritakan Renstra tahun ini sebelumnya? Nah, nanti ini sebagai bekal pijakan ya, ini nanti sebagai pijakan Bapak Ibu. Yang Renstra Pak Prof, Renstra sebelumnya itu tahun 2016 dan sampai 2020. Nah, monggo ditulis tahun berapa ini? 2016 2020. Nah, ini oke. Capaiannya ini sudah diceritakan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi dicermati capaian tahun Renstra sebelumnya 6 ini apa saja. Nah, silakan nanti cermati isi yang ada di milik UNES dan lihat juga kalau UMS kalau ada, intinya potret kondisi umum di umum, potret isi kondisinya ditinjau dari kelembagaan, sarana prasarana, mahasiswa, suasana akademik, prestasi yang telah dicapai pada tahun ini. Misalnya saja tahun 2016, 2020. Nah, itu loh. Belum ada ceritanya, Bapak, ya kan? Siap. Nah, itu. Nah, kemudian setelah itu setelah kondisi umum, oh kondisi kita seperti ini, kondisikan. Nah, setelah itu kita bicara tentang perkembangan dan ya, perkembangan apa? Perkembangan global dan tuntutan eksternal atau tuntutan eksternal yang berkaitan dengan mungkin di sini kaitannya dengan revolusi industri 4.0 misalnya saja. Diceritakan. Nah, misalnya saja sekarang Bapak Ibu, nah misalnya saja yang dimaksud dengan perkembangan global, misalnya sekarang ini kan kita dituntut dengan tuntutan menjadi universitas berkelas dunia, misalnya berkelas dunia. Ini kan tuntutan Pak sekarang itu. Kalau kita tidak mengantisipasi ke arah sana, ya kita akan kalah gitu. Nah, misalnya aja. Jadi tuntutan menjadi universitas berkelas dunia, ya. Nah, misalnya berbasis agama atau berbasis religius. Kepulauan bisa? Betul Pak, ini tuntutan eksternal Pak. Oh iya siap. Walaupun kita dituntut menjadi universitas berkelas dunia atau
berreputasi internasional atau kita ya harus mengarah ke sana, berkelas dunia atau berreputasi internasional atau masuk di dalam ya jajaran ya universitas yang era global, masuk di era global. Itu mesti tuntutan, Pak. Tapi tetap berbasis agama atau religius. Nah, saya tambah ini karena ini agama. Misalnya saja begitu, Pak. Atau monggo silakan. Yang penting ada tuntutan eksternal bahwa universitas kita itu sekarang itu ada persaingan global. Nah, nanti diceritakan di sini. Nah, di samping itu ada tuntutan, nah ini ya tuntutan era revolusi industri 4.0, sehingga kita harus menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Kalau ini universitas berkelas dunia, kalau ini tuntutan industri. Artinya apa? Harus disesuaikan dengan kompetensi dan keterampilan. Abad 21. Nah, kita dituntut ke sana. Lulusan kita. Nah, ceritakan, Pak. Nah, di samping itu tetap humanis. Seperti tuntutan pada Société 5.0. Diceritakan, Pak. Nah, di samping itu, ini kan dunia-dunia, Pak. Nah, sekarang kita coba tuntut di sini namanya, misalnya kita tuntutan kampus tetap bernuansa religius, tapi berbasis kepulauan. Nah, ini tuntutan internal kita. Misalnya saja begitu. Nah itu. Nah, coba diuraikan nanti Bapak Ibu buat tim kira-kira apa ya? Ya, perkembangan global tuh. Ya, global atau perkembangan global dan tuntutan eksternal. Nah, misalnya saja ini. Eksternal dan internal misalnya atau internal dan eksternal misalnya begitu. Judulnya, Pak, monggo silakan. Yang jelas cerita itu. Kenapa? Berdasarkan ini nanti kita membuat pesta. Mengapa kok kita tadi bicara tentang semua pengelolaan berbasis digital, semua berbasis digital? Karena apa? Karena dasarnya adalah gitu, Pak. Dasarnya adalah tuntutan revolusi industri 4.0 itu sekarang itu penataan pelayanan itu berbasis digital gitu loh, Pak. Jadi ketika kita membuat program, program kerja yang berkaitan tuntutan digital itu dasarnya apa sih? Kok sekarang pengen? Nah, itu karena kita masuk di dalam tataran revolusi industri 4.0 yang meminta yaitu namanya pelayanan berbasis digital. Begitu, Pak. Jelas ya, Pak Abdullah ya? Nah, ini. Jelas ya, Pak ya? Nah, mungkin juga diceritakan tuntutan pangsa pasar misalnya saja. Pangsa pasar. Apa pangsa pasar? Ya, pangsa pasar. Ya. Terutama ya mengkaitkan antara ya, kaitan ya lulusan kita dengan kebutuhan daerah. Pasar ya termasuk nasional sampai internasional atau daerah juga bisa misalnya daerah. Gitu loh, Pak. Ya. Diceritakan tuntutan pangsa pasar kait antara lulusan kita itu. Nah, nanti apa tuntutannya? Nah, itu diceritakan. Nah, sehingga dari situ misalnya saya mengambil 4 saja, Bapak. Ya, kondisi umum ya capaian, perkembangan, tuntutan era revolusi industri, kemudian tuntutan kampus bernuansa religius dan berbasis kepulauan, misalnya ini, kepulauan. Nah, kemudian misalnya aja tuntutan pangsa pasar atau tuntutan apa misalnya aja, silakan. Nah, dari 4 ini kita cerita kondisi umum. Nah, setelah itu kita cerita strategi peningkatan mutu menjadi universitas. Ya,
Sehingga dari ini Bapak Ibu, ini kan ada 4 ini. 1 itu kelas dunia, ya, menjadi universitas kelas dunia. Tadi sudah saya tulis mana ya tadi? Capaian ini capaian, terus tadi ada kelas dunia di mana ya Pak ya? Saya tuntut tadi. Nah ini ya, kelas dunia yang tetap berbasis agama. Jadi nanti strategi peningkatan mutu menjadi universitas berkelas dunia tetap berbasis religius. Misalnya saja ya, strateginya apa? Terus mengikuti perkembangan revolusi industri, kemudian dan berbasis kepulauan. Nah, Pak jadi Prof, kita strateginya apa? Pak Prof, sekedar usulan kita menggunakan kata berbasis atau dengan berwawasan. Mana kira-kira yang paling tepat? Berbasis kepulauan atau Pak berwawasan? Berwawasan saja ya Pak. Ya. Kalau Bapak apa berbasis? Kalau artinya masih dipertimbangkan dari segi bahasa, kira-kira kita menggunakan berbasis ataukah berwawasan paling bagus ya? Kalau saya berbasis Pak, agama itu basis ya Pak. Oh ya. Kalau wawasan itu kan keluar, eksternal. Kalau berbasis ke hati Pak. Oh ya. Kalau saya gitu, memaknainya begitu Pak. Yang nanti monggo dari tim bahasa. Nah, ya. nah ini berdasarkan ini Bapak Ibu ya, kondisi tentang capaian yang sudah dicapai, kemudian perkembangan global, tuntutan, kemudian tuntutan kampus bernuansa atau berbasis religius, ya ini bernuansa atau berbasis religius, nanti kemudian tuntutan pangsa pasar, kemudian kita mencoba membahas tentang strategi peningkatan mutu menjadi tadi universitas yang mungkin kalau ini tidak begitu suka, misalnya nggak usah menjadi universitas berkelas dunia Pak, tapi berbasis religius, tapi ya religius didahulukan itu dan berkelas dunia. Nah, boleh. Jadi yang didahulukan religiusnya, misalnya gitu. Nah, oleh karena itu dalam membangun ini Bapak, untuk menjadi universitas mutu, ya peningkatan mutu menjadi universitas berbasis religius dan berkelas dunia, terus mengikuti perkembangan revolusi industri dan berbasis kepulauan, maka ini strateginya. Strateginya pertama yaitu penataan pola pikir, gitu loh Pak, maksud saya. Pola pikirnya ditata. Berarti komitmen ini perlu ditata Pak. Komitmen, integritas, kerja nyata, misalnya saja, apalagi spirit ya, spirit keilmuan, ya itu juga perlu ditata. Nah, setelah itu kita cerita penguatan tata kelola berbasis digital. Nah, ini penataan tata kelola lembaga berbasis digital. Nah, jadi di sini nanti cerita Pak, tata kelola yang kita miliki apa sekarang, misalnya apa saja, misalnya masalah keuangan, apalagi monggo ya. Penelitian. Ya, ini tata kelola. Monggo tata kelola keuangan, apalagi tata kelola ya. Tapi berbasis digital. Nah, tata kelola apa ya? Ya, keuangan atau tata kelola apa, misalnya ini kelembagaan ya. Tata kelola kelembagaan itu misalnya tata kelola keuangan. Magang, pelatihan. Apa Pak? Magang. Praktek. Ya, tata kelola kerjasama misalnya gitu ya Pak. Akademik mungkin Prof. Nah, tata kelola akademik mungkin Prof. Nah, ya, ini nomor Pak. Ini yang lembaga Pak. Kelola keuangan kerjasama itu kan lembaga Pak. Nah, yang penguatan dan penataan sistem pelayanan akademik berbasis digital. Iya, pelayanan mulai akademik dari Prof. Sistem pembelajaran,
ya pembelajaran, ya itu pelayanan akademik, Pak. Nah, penerimaan mahasiswa baru, Ya, siap. pengurusan kelulusan misalnya, nah, lain-lain. Artinya apa, Bapak? Yang sudah itu apa? Sesudah apa? Kemudian dikuatkan, gitu loh, Pak. Kalau Siap. belum ada, kita mencoba mengembangkan, gitu loh, Pak. Itu maksud saya. Nah, ini berbasis apa? Yang sudah ada itu apa? Oh, sistem belajarnya bagaimana? Apakah sudah ada fasilitas untuk daring misalnya? Oh, ternyata sekarang di tempat kami masih hanya sebatas presensi. Harus sebatas apa? Misalnya aja belum memanfaatkan misalnya saja untuk ya setiap dosen harus mengupload, mengunggah RPS, harus mengunggah nilai, harus mengunggah misalnya saja yang berkaitan dengan ketika presensi, anak-anak evaluasi dan sebagainya. Kalau belum ada, oh berarti kita kembangkan. Nah, itu berarti masuk akademik. Kalau di UNES, Pak, misalnya aja, di UNES angsa akademik itu misalnya ya sistem pembimbingan skripsi. Pembimbingan skripsi. Apakah sudah online belum misalnya aja? Kalau belum, nah ini berarti dikembangkan. Skripsi dan tesis. Ya. Nah, SITEGI namanya, Pak. Ya, gitu. Nah, skripsi dan tesis. Nah, kalau belum ada, ayo kita kembangkan. Jadi nanti anak-anak skripsi itu tinggal bimbingannya kamu nulis di situ. Kalau nanti sudah 16 kali pertemuan, 16 kali bimbingan, berarti kamu baru boleh mengajukan ujian skripsi. Nah, itu perlu ditata, membuat sistem gitu loh, Pak. Ya, siap, siap. Nah, kalau belum ada, misalnya saja ini menjadi tadi penguatan penataan sistem pelayanan akademik berbasis digital. Nah, dikembangkan. Kalau Bapak ingin tahu, sistemnya tinggal mudah saja, Pak, ini. Ke UNES saja nanti bisa belajar di situ. Siap, Pak. Nah, Siap. nah, Insya Allah. kemudian berikutnya adalah penguatan penataan sistem layanan di LP2M. Ya, misalnya berkaitan dengan riset, publikasi, HKI, data pengabdian berbasis digital juga. Apa isinya, Pak? Misalnya saja nanti pengajuan proposal itu lewat pengajuan proposal, riset, pengabdian, itu berbasis digital, Pak. Jadi nanti dia mengajukan proposal itu lewat internet, tinggal upload di situ proposalnya gitu. Sudah belum, Pak? Pak Abdullah? Belum dilakukan. Ada. Jadi nanti enak sekali monitoring, pelaksanaan, nah, laporan, tagihan riset, atau publikasi. Itu digital, Pak. Remunerasi, Remon Itu yang perlu dikembangkan. Halo, Pak? Remon masuk di mana itu? Ada Remon, Pak? Ya, kita pikirkan ke arah situ kan. Kalau memang sekarang kalau di Remon. Iya, kalau di UMU itu kalau ada satu orang dosen yang risetnya itu bisa sampai ke dipublikasi di jurnal internasional, itu ada remonnya, ada. Nah, di sini, Pak, saya ada di sini, Pak. Ya. Penghargaan. Ya, penghargaan cocok. Atau reward. Nanti saya tunjukkan, Pak, besok atau nanti tak tunjukkan. Nah, reward. Ya, ini kan sudah masukkan di situ, Pak. Kalau sudah dia masukkan hasil-hasil publikasi tagihan tadi, pelaksanaan riset, ya, monitoring pelaksanaan riset, ya, laporan tagihan itu, Pak. Nah, ya. Kalau dia nanti berhasil mempublikasikan, nanti ada sistem ini, si Remon.
ribet. Misalnya, jadi tolong hal seperti ini dituliskan, Pak, agak jelas strateginya itu. Nah, kemudian strategi penataan sistem informasi sumber daya manusia, tenaga akademik, mahasiswa, dan alumni berbasis digital. Misalnya saja. Di sini tempat kami adanya namanya ya SIDATA. SIDATA artinya apa? Sistem informasi data. Datanya isinya apa, Pak? Misalnya ditanya jumlah dokternya berapa, jumlah SDM-nya berapa, jumlah SDM, ya, misalnya dosen, kemudian karyawan, itu semua terdata dengan baik, Pak. Jadi nanti bisa dilihat dari sistem informasi ini, Pak, ya, informasi sumber daya manusia, ya, tenaga akademiknya berapa jumlahnya. Nah, kalau ini misalnya ini bisa dibuat sendiri, ini namanya, nah misalnya saja biar tidak terlalu banyak dibuat sendiri sini misalnya, karena mahasiswa banyak. Nah, misalnya membuat sistem informasi mahasiswa alumni. Nah, nanti buat sendiri sistem sini. Jadi artinya apa? Nanti kita bisa ya mahasiswa. Kenapa? Karena kalau kadang-kadang kita itu punya mahasiswa, ya, tetapi kita tidak tahu posisinya dia di mana, kerja di mana. Itu bisa dibuat sistem namanya sistem informasi alumni atau tracer study. Tracer study. Iya. Nah, Bapak bisa nanti masalah sistemnya bisa tanya di UNES, Pak. Siap. Jadi tracer study itu isinya apa? Nanti mahasiswa ya sebelum lulus dia daftar sebagai alumni, kemudian dapat kartu. Nah, kartu ini sebagai kartu alumni sebagai syarat wisuda. Itu, Pak. Jadi syarat untuk mengajukan ujian wisuda itu dia harus mengisi data alumni, Pak. Nah, gitu, Pak. Itu berarti sistem informasi mahasiswa dan alumni. Misalnya saja itu. Kemudian penataan sistem dan tata kelola penjaminan mutu, rencana ostrek, ya, rencana operasional kinerja berbasis digital. Nah, kalau ini misalnya saja, ini misalnya. Silahkan kalau Bapak ingin itu. Artinya apa, Bapak? Ini adalah salah satu sistem yang harus dibangun, Pak. Kalau tidak mulai dibangun mulai sekarang, ini nanti lama-kelamaan kita itu akan repot. Ya. Kalau sudah ada, tinggal dikembangkan, Bapak. Nah, ada juga penataan sistem dokumentasi dan pengawasan internal, audit mutu internal, eksternal, ya, itu. Jadi di tempat kami, Pak, dokumen-dokumen untuk kegiatan ini isinya di sini, Pak. Ya, dokumen untuk keperluan akreditasi disiapkan sistemnya. Jadi dalam sistem nanti isinya gini, Pak, ya. Kriteria 1 sampai kriteria 9. Jadi nanti gitu ada Pak, dibuka gitu, sistem itu dibuka, ya. Jadi seperti pakai password gitu kan. Nah, dibuka nanti ada tulisan kriteria 1. Jadi nanti kriteria 1 isinya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keperluan akreditasi untuk kriteria 1 atau standar 1. Kriteria 2, dokumen-dokumen yang bersih untuk standar
kompetensi atau standar ya akreditasi yang nomor 2 gitu. Jadi ada 9 apa Pak? 9 sub menu. Nah, siapa yang memasukkan? Yang memasukkan itu adalah ketua jurusan dan timnya. Jadi Pak Abdullah, kalau tempat kami ingin ada akreditasi itu tinggal ngambil di sini Pak. Ya, ini perlu dibangun sistemnya nih. Tinggal ngambil di sini, ada menunya, klik gitu. Ya. Nah, oleh karena itu dokumen-dokumen ini akan berisi, akan ada datanya kalau kita, yaitu semua ada kebersamaan, ada integritas, ada komitmen gitu. Nah, itu Bapak. Jadi mohon ini misalnya saja yang saya sampaikan, ini strateginya Pak. Ya. Kalau strategi ini baik, sudah mulai ditata, insya Allah Pak, nanti untuk ini kebutuhan pusat ini ya akan mudah Pak. Gitu. Nah, kemudian analisis SWOT. Ya. Pada bagian ini dibahas dengan detail dan angka-angka capaian. Nah, ini analisis SWOT-nya saya lihat belum kelihatan jelas. Nah, misalnya lihat UNES, lihat. Nanti bisa dilihat Bapak. Analisis SWOT-nya. Nah, kemudian yang saya ini Bapak untuk filosofi, visi, misi, dan tujuan, ini saya lihat ini perlu dibahas berikutnya. Nah, cuma saya lihat ini Pak, ini sepertinya kata-kata ini masih masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya, ini perlu disesuaikan, dikaitkan dengan belum masuk revolusi industri 4.0. Ini belum kelihatan masuk di sini Pak. Nah, kemudian saya lihat visi. Nah, visinya apa? Nah, ini. Visinya nih ya Pak, betul ya Pak? Menjadi pusat pengembangan ilmuwan dan dakwah berwawasan kepulauan tahun 2025 ya Pak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya kelas jelas tidak Pak untuk ya menjadi pusat pengembangan keilmuan. Tolak ukurnya apa? Kalau UMU itu menjadi pusat pengembangan keilmuan. Nah, apa indikator atau tolak ukurnya? Ya. Nah, kalau saya misalnya pusat pengembangan diganti misalnya menjadi pusat rujukan. Ya, pusat rujukan. Nah, nanti di sini pengembangan keilmuan itu artinya apa? Ini sudah saya indikatornya apa? Berwawasan kepulauan itu maknanya apa? Dakwah itu yang maksudnya dakwah tentang kepulauan atau dakwah agama atau dakwah ilmu. Nah, ini yang belum jelas. Dakwah berwawasan kepulauan maksudnya apa? Atau mungkin pusat pengembangan keilmuan dan dakwah berwawasan. Ini loh Pak, ini yang membingungkan. Nah, sehingga kalau saya mencoba menulis begini Pak, menjadi universitas berwawasan religius atau berwawasan dakwah, ya, nah, berwawasan atau berbasis ya dakwah tahun 2025 atau dakwah dan rujukan universitas berwawasan kepulauan tahun 2025. Saya ulang lagi Bapak, menjadi universitas berbasis dakwah, misalnya, atau berwawasan dakwah, monggo silakan, berwawasan dakwah, dan rujukan universitas berbasis dakwah dan rujukan universitas berwawasan kepulauan tahun 2025. Assalamualaikum Pak Agus, Pak Abdul. Waalaikumsalam. Siap, Prof. Siap. Jadi kalau saya gini Pak, menjadi universitas berwawasan dakwah atau berbasis dakwah dan rujukan universitas berwawasan kepulauan tahun 2025. Nah, kata-kata berwawasan ini tolong nanti dicermati apakah universitas berbasis dakwah ya atau universitas berbasis kepulauan. Nah, itu. Ini berbasis.
Kalau menurut Prof, kira-kira gimana itu? Apakah dia berbasis ataukah berwawasan? Kalau saya, universitas itu berbasis dakwah, Pak. Dan rujukan universitas berwawasan. Berwawasannya kepulauan, Pak. Ya. Jadi UMU itu menjadi universitas berbasis dakwah dan rujukan universitas berwawasan kepulauan. Jelas ya, Pak? Rujukan universitas berwawasan kepulauan. Atau lembaga, atau ya kalau saya itu, Pak. Monggo nanti di anu, Pak. Itu. Lalu ini Prof, keilmuannya di mana sebagai salah satu syarat, sebagai salah satu apa namanya ya? Syarat kita mengembangkan ilmu pengetahuan. Keilmuannya di mana? Gitu. Ya. Rujukan universitas berwawasan kepulauan apa universitas Kan harus ada pengembangan ya, di mana ada kata keilmuan begitu kan sebagai ya, rujukan ilmu pengetahuan, rujukan ilmu dan universitas rujukan ilmu. Kalau rujukan ilmu berwawasan, rujukan ilmu pengetahuan berwawasan, ilmunya ilmu kaitan ilmu dengan anu enggak, Pak? Kalau saya lebih enaknya pakai keilmuan sih. Ya. Jadi berbasis dakwah dan rujukan ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Rujukan ilmuwan ya, Pak? Pengembangan keilmuan. Oh gitu. Rujukan pengembangan keilmuan. Ya. Rujukan. Oke. Nah, misalnya saja gitu. Berarti tetap sama ya? Ya. Jadi Prof, andai kata kalau kita memakai visi UMU itu, yang tema visi besarnya itu menjadi pusat pengembangan keilmuan dan dakwah berbasis ataukah berwawasan kepulauan tahun 2025. Itu kira-kira gimana? Apakah nanti kita akan memperjelas saja ya, dakwah itu apa? Apakah dakwah kepulauan, dakwah apa, atau dakwah ini? Betul. Jadi nanti berbasis dakwah, indikator kalau UMU itu berbasis dakwah, misalnya aja Bapak harus menunjukkan berapa kali misalnya aja ada kegiatan pengajian, ada berapa publikasi-publikasi yang berkaitan dengan dakwah atau publikasi berkaitan dengan bidang keilmuan agama gitu loh, Pak. Ya. Ada kan, Pak? Di situ agama. Kata dakwah itu kan dia semacam ciri khas gitu, ciri khas sebagai amal usaha di bidang pendidikan Muhammadiyah. Ya. Monggo silakan, Pak. Jadi kalau begitu menjadi universitas berbasis dakwah dan rujukan pengetahuan pengembangan, rujukan pengembangan keilmuan, gitu ya, berwawasan kepulauan. Kalau saya usulkan Pak Prof, kemungkinan yang paling bagus itu kata keilmuan itu lebih duluan, setelah itu baru dakwah belakang. Sebab argumentasinya bahwa memang universitas itu sebagai pusat peradaban keilmuan. Nah setelah itu dakwah itu nantinya yang akan melengkapi begitu. Menjadi universitas. Oke, coba Pak. Ya. Ini karena misi itu penting sekali. Ya, oke. Mungkin teman-teman ada lain yang mau ingin menyampaikan supaya kita bisa sharing sama-sama. Mudah-mudahan supaya ini akan menjadi kesepakatan kita dan kita menjadi universitas apa tadi, Pak? Rujukan pengembang gitu ya, Pak? Ya, pengembangan ilmu keilmuan. Keilmuan berbasis dakwah dan kepulauannya mana, Pak? Pengembangan keilmuan, rujukan pengembangan keilmuan berwawasan kepulauan, dan berbasis dakwah. Tahunnya berapa, Pak? Ya. Menjadi universitas rujukan pengembang keilmuan berwawasan kepulauan dan berbasis dakwah.
Monggo silakan Ya. Bapak Ibu. Nah, ini coba pilih yang mana, monggo silakan. Yang jelas kalau saya ini Pak ada rujukannya Pak. Harus kata rujukan ya, harus ada ya. Iya, jadi suatu saat universitas lain itu kalau ingin mengetahui pengembangan keilmuan berwawasan kepulauan itu larinya ke tempat Bapak. Jadi rujukan pengembang keilmuan kepulauan yang berwawasan kepulauan itu larinya ke UMU, Pak. Gitu loh, Pak. Ya. Oke. Ya. Sepertinya ini, Pak. Kalau saya tetap ada rujukan, Pak. Siap, siap. Monggo, Pak. Kalau ada Pak WR1 atau ada Pak Pak WR1, Pak Agus, atau teman-teman yang lain, mungkin ada masukan lain, saya persilakan. Sebelum kita beranjak ke bahasan lainnya, saya pikir ini juga harus final dulu ya. Silakan. Kalau Muhammadiyah itu lebih cenderung mana dulu, Pak? Pengembang pengetahuan atau dakwahnya dulu, Pak? Yang menonjol, Pak? Kalau Muhammadiyah itu lebih kecenderungannya itu pengembangan keilmuan. Nah, setelah itu belakangnya itu baru menjadi semacam apa begitu ya? Dakwanya di belakang gitu. Atau pengembang iptek, Pak? Iptek berwawasan. Ya, coba Pak, saya tambah ya Pak. Ya, ya, nanti siap. pilih ya Pak. Ya, siap. Ada teknologinya Pak, ada tekniknya Pak situ Pak. Ya. Rujukan rujukan pengembang iptek. Nah, misalnya iptek berwawasan kepulauan dan berbasis dakwah. Monggo, Pak Abdul, milih mana Pak Abdul lah. Tidak hanya ilmu, tapi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ada seninya nggak Pak? Ya, ada dong. Seni itu penting Pak Prof. Kalau hidup kalau tidak ada seni itu parah juga itu. Makanya, ya. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan saja, tapi teknologi dan iptek dan seni gitu loh Pak, maksud saya. Siap. Kalau ini lebih luas Pak, yang bawah. Silakan teman-teman, mungkin ada masukan Pak Koordinator, Pak Dekan VIP. Pak Taslim, mungkin ada? Pak Heri? Monggo, teman-teman. Ada masukan? Oke, Bapak, monggo. Pak Abdullah. Iya. Saya kasih masukan sedikit Pak Prof. Ye. Halo, Pak Halil. Pak Prof. Ya, jadi kalau di Muhammadiyah itu mengembangkan keilmuan itu bagian dari dakwah, Prof. Halo? Ya, silakan Pak Koordinator. Artinya pengembangan keilmuan dengan dakwah itu tidak dua hal yang bisa dipisahkan. Karena pengembangan keilmuan itu bagian dari dakwah. Pemahaman kita seperti itu, Prof. Monggo yang lain.
Iya. Gimana Pak? Kalau saya kutip dari UMS punya, UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahwa pada tahun 2029 Universitas Muhammadiyah Surakarta menjadi pusat pendidikan dan pengembangan ipteks yang Islam dan memberi arah perubahan. Ya. Itu kalau ya. Oke. Iptek ya Pak. Ini karena di sini juga iptek ya. Pak. Ini kan iptek ya. Pak. Nih, Universitas Muhammadiyah sebagian salah satu universitas di Maluku Utara yang mengembangkan iptek, bukan hanya pengetahuan. Iptek Indonesia ini berdasarkan nilai keislaman. Ya. Atau bagaimana? Atau menjadi universitas menjadi universitas rujukan pengembang iptek, terus berdasarkan nilai keislaman atau ini dakwah itu harus ya Pak ya. Jadi tadi saya nangkap bahwa dakwah tidak hanya dakwah pengetahuan tadi apa ya? Pengetahuan termasuk dakwah menyajikan pengetahuan atau menyampaikan pengetahuan itu kan termasuk dakwah gitu ya tadi, sepertinya begitu kalimatnya. Pak Koordinator, kira-kira ini perlu ini diskusi harus panjang ini. Ya, kalau visi misi memang panjang, Pak. Ini 14 kali pertemuan udah cukup ini. Nah, maksud saya, monggo Pak, ini kan sudah ada 3 bentuk. Ya, kira-kira dari 3 bentuk ini, ya kalau di atas kan kami tonjolkan dakwah. Dakwah dan rujukan pengembang keilmuan berwawasan kepulauan. Ini keilmuan. Yang kedua, menjadi universitas rujukan pengembang keilmuan berwawasan kepulauan dan berbasis dakwah. Jadi sebenarnya yang dimaksud berbasis dakwah itu adalah dakwah keilmuan juga. Ya, tapi di sini yang lebih menonjol ada dakwah keislaman. Kalau di sini ini hanya pengetahuan, tapi kalau di sini tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi teknologi dan seni. Karena di UMU kan mungkin ada teknologinya, ada fakultas teknik, sehingga rujukan pengembang iptek berwawasan kepulauan dan berbasis dakwah. Jadi ipteknya itu adalah iptek yang terkaitan dengan ini tadi kepulauan. Jadi orang ilmu pengetahuan yang sains itu mungkin mengembangkan pengetahuan berkaitan dengan kepulauan. Coba mungkin yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan, tata kelola lingkungan, produk-produk kepulauan, kemudian bagaimana merekayasa agar tadi produk-produk itu dapat terkonservasi. Nah, misalnya aja itu ilmu pengetahuan, tapi teknologinya tentang pengolahan ikan, pembuatan kapal, misalnya itu teknologinya gitu. Kalau saya begitu, sehingga tidak hanya sebagai rujukan pengembangan ilmu pengetahuan, tapi termasuk teknologi juga. Begitu loh Pak. Ini lebih luas di bawah. Coba Pak Prof bikin satu lagi, jadi menjadi universitas rujukan pengembangan iptek berwawasan kepulauan. Menjadi universitas rujukan pengembang iptek berwawasan kepulauan di tahun 2025. Banyak nggak ada ya? Hilang identitasnya Pak. Ya, tadi kalau semangatnya dari Pak Warek 4 itu kan kalau cerita iptek itu di dalamnya kan sudah ada dakwah. Jadi kita akomodir saja. Nanti setelah ini baru kita diskusikan lagi kira-kira apakah pengembang iptek dan nilai-nilai keislaman gimana Pak? Dan nilai-nilai keislaman. Apa ya? Iptek dan dakwah ya? Berdasarkan nilai-nilai keislaman, Prof. Oh gitu, nggih. Pripun Pak, menjadi universitas rujukan pengembang iptek
berdasarkan nilai-nilai Keislaman. ya Pak? Iya. Oke, monggo ini lebih bagus ini. Tapi saya menekankan impact ya Pak, jangan pengetahuan saja ya Pak. Iya. Nah, monggo. Ini agak bagus ini. Karena dakwah tadi sudah masuk di dalam ketika kita menyampaikan pengetahuan itu sebenarnya masuk dakwah gitu loh. Iya. Oke, betul Pak ini Pak. Berdasarkan nilai-nilai keislaman atau berbasis keislaman misalnya. Boleh, dua-duanya bisa Prof. Berbasis keislaman atau berdasarkan nilai keislaman boleh. Sebab pemahaman saya menyebarluaskan berbasis. Karena gini Pak, kalau nilai-nilai itu kan ahli filosofis Pak. Iya. Kalau nilai filosofis itu berbasis Pak. Jadi berbasis nilai-nilai keislaman. Bukan berdasarkan. Kalau berdasarkan itu lebih tingkat keilmuannya lebih rendah Pak. Oh gitu, iya. Kalau ada basis itu ada filosofisnya Pak, masuk filosofis. Alam iya, filosofis. keren Prof. Ya. Gitu. Jadi saya lebih setuju terakhir Pak menjadi universitas rujukan pengembang iptek berbasis nilai-nilai berbasis nilai keislaman atau nilai keislaman silahkan. Terus berwawasan gitu enggak? Nilai keislaman berwawasan kepulauan atau gimana? Kepulauannya enggak ada nanti. Pengembang iptek berwawasan. Ini kepulauannya di mana ini? Berwawasan kepulauan Prof. Baru kemudian sambung yang tadi. Begitu ya? Iya. Menjadi universitas rujukan pengembang iptek berwawasan kepulauan dan berbasis nilai agama. Iptek yang berbasis atau yang berbasis ya Pak ya? Yang berbasis Prof kalau menurut saya. Oke. Yang berbasis. Oke. Ya. Oke, berbasis nilai agama, keislaman ya Pak. Satu saja ya Pak. Iya. Betul. Alhamdulillah, monggo. Ada satu lagi Pak Prof ini nanti kita ini toh. Silakan nanti dirapatkan lagi di tim ya Pak. Ini yuk saya eksplorasi dulu. Ya, siap. Abdul? Ya. Menjadi universitas apa Pak? Rujukan pengembang nilai-nilai agama di depan Kak. Nilai-nilai keislaman saja. Oke, apa Pak? Atau sudah 4 aja? Halo? Monggo Pak Barek, ada masukan lagi? Jadi ada 4, yang satu menjadi universitas berbasis dakwah dan rujukan pengembang keilmuan berwawasan kepulauan tahun 2025. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua menjadi universitas rujukan pengembang keilmuan berwawasan kepulauan dan berbasis dakwah tahun 2025. Yang ketiga menjadi universitas rujukan pengembang iptek berwawasan kepulauan dan berbasis dakwah. Ada ipteknya ini. Kemudian yang keempat menjadi universitas rujukan pengembang iptek berwawasan kepulauan yang berbasis nilai-nilai keislaman di tahun 2025.
2025. Monggo nanti dibicarakan. Iya. Iya, Prof. Monggo, silakan Bapak. Ya. Mungkin yang dari 1 sampai 5 itu nanti kita diskusikan di internal, baru kira-kira kita pakai yang mana, Prof? Ya, silakan. Ya. Cuman saya beritahukan Pak, kalau ada kata dan itu kadang-kadang bias, Pak. Kalau ada kata dan terjadi bias ya, Pak? Biasanya begini, berarti dua-duanya harus dicapai dalam tahun 2025 atau salah satu atau bagaimana, mana yang didahulukan. Sehingga tahun 2025 itu dikatakan tercapai itu yang mana. Misalnya yang bidang pengembangan ipteknya tercapai 90%, tapi dakwahnya enggak tercapai, berarti apakah itu termasuk kriteria yang baik? Rencana Anda sudah tercapai belum? Tetapi kalau kata yang, berarti di situ integrated gitu loh, Pak. Dua-duanya. Integrated. Jadi tidak bias gitu. Kan kata-katanya ini kan berbasis, Pak. Ya, Pak. Rujukan pengembang iptek berwawasan kepulauan yang berbasis nilai-nilai keislaman gitu kan. Yang berbasis nilai keislaman. Iya. Jadi pengembangnya iptek itu jangan sampai meninggalkan atau bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman. Betul, Prof. Itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan betul-betul dalam pengembangan iptek. Misalnya saja, ketika dia membuat produk teknologi, tetapi produk teknologinya nanti caranya membunuh ikan. Nah, itu kan bertentangan nilai agama. Baik, atau Prof. mungkin hal-hal yang berkaitan dengan konservasi, terlalu tidak dipikirkan. Tapi dari iptek betul itu. Tetapi kan berbeda dengan atau tidak berbasis nilai keislaman gitu loh, Pak. Iya, Prof. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Ya. Oke. Nah, silakan itu Bapak Ibu sudah kita coba mengkerucut, kira-kira silakan nanti dibahas. Tolong nanti aja Pak, disidangkan digarap dalam tim, kemudian minta pendapat Pak Rektor. Siap. Ya, Prof. Karena kalau tidak ada dari masukan Pak Rektor atau Bapak pimpinan di universitas, nanti kita mau visi dan sebagainya akan coba. Karena kita visinya saja belum jelas. Iya, Prof. Pak Abdullah. Ya, siap. Tapi kita sudah memberikan alternatif 4 gitu loh, Pak. Ini. Iya. Ya, Prof. Nanti kita rapatkan di internal, kemudian kita bisa pakai yang mana. Ya. Oke. Jadi kata-kata rujukan itu bagus, Pak. Jadi suatu saat merujuk ya. Tentang kaitan dengan kepulauan itu merujuknya ke umum gitu. Ini karakteristik jadi nilai value-nya. Iya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain, Pak, sebelum dilanjutkan atau mungkin cukup dulu atau mau dilanjutkan, monggo. Teman-teman lain ada pertanyaan? Monggo silakan, Bapak. Silakan. Ini ada kata Pak Prof, kalau visinya yang kita sepakati yang terakhir, berarti misinya akan berubah semua ini. Iya. Misinya gampang, nanti tinggal menyesuaikan, Pak. Jadi kalau tadi ini iptek, berarti nanti yang didahulukan iptek, Pak. Iptek berarti nanti ini yang iptek dinaikkan ke atas, Pak. Melaksanakan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi bidang iptek ya. Bidang iptek berwawasan kepulauan, gitu aja, Pak. Berarti nanti naik ke atas. Nih. Iptek berwawasan kepulauan ini jadi naik ke atas gitu, Pak. Jadi begini, anggaplah kita punya kesepakatan ini yang terakhir sudah menjadi universitas rujukan pengembang iptek berwawasan kepulauan yang berbasis nilai-nilai keislaman di tahun 2025. Kira-kira misinya tuh seperti apa tuh?
kita sesuaikan dulu lah. Ya, monggo. Mungkin ini nanti kita kan sudah punya Pak ininya, apa tujuannya menciptakan budaya akademik yang kondusif sesuai dengan nilai, ya kondusif dalam bidang iptek sesuai dengan nilai keislaman, misalnya begitu aja Pak. Ini nanti budaya akademik, ya atau budaya akademik yang kondusif, ya sesuai dengan budaya akademik. Tadi kan apa ya, pengetahuan ya, budaya akademik yang kondusif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin ini perlu budaya akademik apa ini yang perlu menciptakan budaya akademik bidang kepulauan, budaya akademik berwawasan. Nah, misalnya gini Pak, menciptakan budaya akademik berwawasan, ya, budaya akademik berwawasan kepulauan, wawasan akademik dan iptek. Nah. Itu Pak, misalnya menciptakan budaya akademik dan iptek atau apa nanti dilihat berwawasan kepulauan yang sesuai dengan nilai Islam. Menurut saya jangan nilai-nilai Islam, tapi nilai-nilai keislaman, Prof. Oh ya, nilai keislaman. Berarti nanti misalnya ini nanti diganti ya Pak, berbasis nilai ini sudah nilai keislaman Pak. Ya, ya ini kita visi saja Pak nanti. Ya, monggo nanti dianu dulu lah. Kita kalau masuk misi agak berat Pak sekarang. Oke, itu Bapak. Ini sudah saya sampai di sini target kita. Ya. Jadi Bapak nanti mohon ini dilengkapi dulu saja. Nah, kalau dengan demikian nanti ini nanti peluangnya ya nanti kaitannya dengan itu tadi Pak. Ya. Pulang untuk apakah sudah ada belum ya Pak? Yang universitas yang visinya sama dengan ini ada belum ya Pak? Sepengetahuan Bapak, Ibu. Yang punya visi seperti yang di umum itu sudah pernah belum Pak? Sudah pernah ketemu belum atau belum ada? Belum ketemu karena ada kepulauannya ini ya. Oh ya. Belum ketemu, okay. Prof. Nah, berarti inilah peluangnya, Pak. Ya, menuju sini. Oke. Itu. Ada yang lain, Pak? Pusing Pak Prof. Apa Pak? Suaranya putus-putus Pak. Nah. Saja Prof, ini kan kita punya kesepakatan kita ini kan belum terbentuknya tim tentang Renstra maupun Renov. Jadi kalau boleh mungkin hanya sekedar masukan yang nantinya bagi kami akan lebih bertajam lagi dalam diskusi-diskusi internal dengan melibatkan para pakar
bakar tuh. Jadi kita bagaimana ya, lanjut atau gimana ya? Kita juga harus ada kesepakatan juga dengan Pak Rektor maunya. Iya, iya. Ya. Betul Pak, itu harus ada kesepakatan. Cuman kita kan punya konsep Pak. Ketika kita ke Pak Rektor, kita sudah punya konsep kan, hasil diskusi ini kita sampaikan sama beliaunya. Ya, ya, maksud saya gitu. Oke Bapak, kalau tidak saya lanjutkan sedikit biar dapat gambaran tentang tadi visi. Ini saya munculkan di sini Pak. Jadi nanti kalau kita sudah mesepakati ya visinya Bapak, kita harus menerangkan berwawasan konservasi artinya apa. Nah ini yang harus diterangkan. Jadi kalau kita tadi misalnya sebagai rujukan, ya rujukan pengembang ilmu pengetahuan berbasis kepulauan, jadi harus kita jelaskan. Pengertian itu dijelaskan di sini Bapak Ibu. Ya. Berwawasan konservasi menjadi identitas UNES. Jadi berwawasan kepulauan menjadi identitas. Berwawasan kepulauan menjadi identitas dari UMU gitu loh Pak. Yang harus diinternalisasikan dan diimplementasikan secara terus-menerus oleh sivitas akademik dan lingkungannya. Sesuai dengan KKNI gitu loh Pak. Jelas ya Pak? Ya. Jadi di sini wawasan tadi, wawasan konservasi tadi loh Pak. Berwawasan konservasi kalau di sini kan wawasan kepulauan ini jelaskan di sini Pak nanti. Nah, kemudian selain itu UMU itu berkomitmen. Ini bisa terbuka enggak Pak? Pak Abdul, apa belum terbuka? Bentar, tak lihatnya. Sudah masuk Pak Abdul? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kata-kata berwawasan tadi loh Pak, berwawasan kepulauan Pak di sini tadi tuh di umum. Ya. Nah, ditanya berwawasan kepulauan artinya mengandung mana cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada konservasi kepulauan. Ya. Sumber daya alam, sumber daya makhluk hidup, apa lingkungan yang ada di kepulauan itu loh Pak, dan nilai sosial budaya gitu loh Pak. Ya. Berwawasan kepulauan menjadi identitas dari mana umum yang harus diinternalisasikan diimplementasikan secara terus-menerus oleh sivitas akademik dan lingkungannya sesuai pentahapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Sebagai universitas berwawasan kepulauan, tanggung jawab UMU akan kelestarian kepulauan dan biota-biota laut yang ada di sana, misalnya begitu Pak, harus memiliki nilai. Ya. Nilai, tetapi di situ harus didasarkan pada nilai unggul, yaitu nilai agama. Ini Pak, nilai unggul keislaman. Ya. Yang merupakan bagian dari dakwah. Dakwah. Ya, dakwah apa? Dakwah untuk melakukan perubahan lingkungan dan gitulah, perubahan apa? Perubahan perilaku dalam mengelola lingkungan, baik fisik, ekonomi dan ini yang ada di kepulauan, begitu loh Pak maksud saya. Siap. Jadi ini nanti tinggal dipahami, kemudian rohnya itu hampir sama Pak dengan UNES. Kalau UNES berwawasan konservasi, kalau Bapak berwawasan kepulauan gitu loh Pak. Nah, ada roh lagi nanti di sini. Ya, karakter ini Pak. Ya, karakter yang harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Apa saja peduli Islam ada misalnya harus memelihara lingkungan, baik misi-misi, kemudian itu kan ada ayat-ayat atau itu. Nah, nanti tulis di sini, Pak. Nah, setelah itu, nah ini UNES berarti UMU itu berkomitmen menguatkan kawasan kepulauan dan nilai keagamaan, nilai keislaman. Gitu Pak. Serta sumber daya alam, nah lingkungan agak sama Pak dengan ini toh Pak. Baik pada tingkat lokal nasional kan sama Pak. Jelas ya Pak. Dengan demikian orientasi penyelenggaraannya nanti adalah pendidikan ya atau pendidikan iptek yang menyeluruh yang berkaitan dengan nanti ya good development sangat penting untuk menumbuhkan dan menguatkan karakter keislaman ya yang bermartabat
dalam tadi merawat kepulauan atau apa itu. Kepulauan dan isinya misalnya apa gitu. Nah, kemudian begitu Pak. Nah, saya kira itu. Nah, ini bereputasi internasional mungkin karena tidak di tempat Bapak tidak ada, ya monggo silakan di sini nanti di apa kira-kira ya bereputasi. Ya, berarti Bapak misalnya nanti menjadi rujukan ya Bapak. Reputasi nanti ganti rujukan Pak. Rujukan. Ilmu pengetahuan memiliki makna lah ini nanti diganti rujukan Pak. Jadi menjadi rujukan artinya apa? Kalau orang ingin bicara mengenai kepulauan, ya, hukum laut, memproduksi olahan laut atau kepulauan, memelihara apa itu lingkungan laut, apalagi yang kaitannya itu, maka rujukannya mestinya ke umum. Karena umum menjadi ya unggulan. Nah, itu maksud dari rujukan. Nah, sehingga tadi dilihat itu. Nah, nanti rujukan ini, Pak. Nah, itu nanti sehingga ini Pak, ada pengakuan internasional, menjadi pengakuan internasional ya, yang mana nanti ya umum itu diakui. Oh, karena proses pembelajaran, pengembangan iptek ilmu pengetahuan, baik riset, pengabdian, kemudian ya tata kelola, ya lingkungan yang ada di UMU itu semua berbasis ya yang mengedepankan produk-produk kepulauan sehingga menjadi rujukan. Kalau orang ingin tahu tentang bagaimana sih yang namakan kampus yang berwawasan kepulauan, ke UMU. Karena apa? Di situ saja mungkin di situ akan muncul misalnya data-data tentang nama-nama ikan yang ada di Pulau Merauke, ada nih. Kemudian apa produk-produk itu semua itu ada di UMU, ada museumnya, semacam tempat untuk ya melihat secara nyata tentang hal-hal yang berkaitan kepulauan. Mungkin di situ ada ya misalnya nelayan, apa gambar-gambar lukisan nelayan di UMU. Ada gambar-gambar atau yang mengenai misalnya saja perahu-perahu tradisional, itu betul-betul dihidupkan di UMU, Pak. Di Universitas Muhammadiyah Bapak, sehingga orang akan betul-betul kelihatan masuk itu, oh ini yang dimasukkan ya universitas berbasis kepulauannya seperti ini ya, gitu loh, Pak. Jelas ya, Pak Abdul? Ya, sebagai contoh di UNES itu Pak, kalau Bapak masuk di UNES itu jelas Pak, konservasinya kelihatan sekali. Dari lingkungannya kelihatan tumbuh-tumbuhan tanaman, wah sejuk sekali Pak. Itu. Penataannya, jumlah gedungnya itu saja kelihatan Pak. Ya. Rapi gitu Pak. Nah, itulah nanti Bapak mewujudkan secara fisik seperti itu yang namanya Universitas Berwawasan Kepulauan. Nah, apa sekarang sudah seperti itu, Pak? Landscape-nya sudah begitu, Pak? Saya belum tahu Muhammadiyah Merauke, Pak. Malut, Pak. Gangguan ya, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Abdul. Sepertinya gangguan ya Pak Abdul. Ya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat dari kondisi ya yang ada di situ, nanti dilihat nanti ada beberapa ya kerjasama dengan misalnya saja dinas perikanan, dinas kelautan itu betul-betul menjadi mantap diwujudkan di dalam komitmen di dalam universitas itu. Saya kira itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan sore hari ini, dan sepertinya banyak gangguan ini. Koordinator silakan. Monggo Pak. Tadi saya waktu cerita dengar nggak Pak Abdullah? Dengar jelas nih. Ya misalnya mewujudkan kampus itu
berwawasan kepulauan, ada tempat misalnya ada foto-foto lukisan-lukisan tentang perahu tradisional, nama-nama produk ikan, atau mungkin dikembangkan hasil-hasil produk ikan menjadi suatu yang utama begitu Pak. Monggo. Oke, monggo silakan Bapak Ibu kalau ingin tanya silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Prof. Sudarmin. Saya kembali kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin disampaikan dalam diskusi ini. Kami persilakan mungkin Pak Abdurrahman. Silakan Pak Abdurrahman. Ya. Bertanya, Vip. Monggo Bapak. Halo. Monggo. Ya baik. Makasih Prof atas waktunya. Ya, visi universitas itu kan nanti turunannya ke visi fakultas. Nah, ya, tadi konsep kepulauan, kalau misalnya saya kan di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prof. Iya, Nah, Vip, betul. Iya, Vip. Cara menafsirkan visi kepulauan ke dunia pendidikan itu seperti apa kira-kira, Prof? Ya, nanti mungkin di situ Bapak perlu membentuk ya mata kuliah misalnya saja ya, Pak. Kalau Bapak Vip ya, Iya, Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Anunya jurusannya apa saja, Pak? Misalnya ada jurusan ada apa? PGSD, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan prodi pendidikan bahasa Inggris, Prof. Oke, nah kalau begitu yang SD itu Pak, mohon nanti prodi itu mengembangkan misalnya alat-alat peraga yang berbasis pada produk-produk alat-alat peraga yang ada berbasis pada ini Pak, produk hasil-hasil laut Pak. Kemudian kan ada Pak alat-alat peraga misalnya laut itu menghasilkan apa, misalnya itu ada media pembelajaran yang berbasis pada itu Pak, kearifan lokal yang ada di situ Pak. Kemudian ada mata kuliah khusus misalnya saja IPA. IPA itu nanti IPA yang mana IPA itu isinya adalah salah satunya isinya adalah tentang laut, Pak. Produk laut gitu, Pak. Itu untuk SD. Kan SD kan ada bukunya itu kan ada buka. Jadi skripsi misalnya saja pengembangan pembelajaran IPA berbasis produk limbah laut atau limbah laut atau limbah kerang atau menggunakan apa sebagai media pembelajaran matematika. Jadi nanti dia anak itu dituntut ya kerang itu Pak, limbah kerang itu digunakan sebagai media pembelajaran matematika gitu loh Pak. Kan ada kerang Pak, kerang itu ya itu kan bisa dibuat. Kemudian apalagi misalnya saja membuat makanan yang mana makanan itu ya berbasis pada ikan atau berbasis pada hasil olahan laut gitu loh Pak. Seperti itu dikembangkan untuk PGSD. Jadi membuat prakarya, membuat semacam kalau di tempat kami kewirausahaan misalnya aja, tapi kewirausahaan itu berbasis produk olahan laut gitu loh Pak. Itu salah satu bentuknya. Ya. Kalau bahasa Inggris apa Pak? Misalnya membuat suatu karangan narasi yang berkaitan dengan menggambarkan, mendeskripsikan pantai itu pada waktu sore, kegiatan apa, tulis dalam bahasa Inggris, sekarang dalam bahasa Inggris. Begitu Pak. Atau ketika itu ada foto tentang laut, kemudian suruh foto sebagai media pembelajaran tentang bicara reading, writing gitu loh Pak. Bisa saja seperti itu Pak. Artinya apa? Artinya di dalam proses pembelajaran ada guru atau dosen yang telah memanfaatkan kearifan lokal itu sebagai sumber pembelajaran. Nah, sekarang dihitung berapa guru yang menggunakan itu, berapa dosen yang mengembangkan itu, dihitung. Oh, ternyata target kita misalnya saja 10% dari dosen kita saat ini ketika mengajar menggunakan media pembelajaran yang berbasis kearifan lokal tentang itu. Itu. Bisa juga begitu, Pak. Ya, makasih, Prof. Ya. Coba nanti baca Pak. Ini konservasi ini loh, Pak. Coba ini maaf Pak Abdullah. Ini kan tinggal menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dalam program kependidikan dan non kependidikan yang unggul berwawasan kepulauan dan menjadi bereputasi dan misalnya ini bereputasi diganti dan ya misalnya ini berwawasan
berwawasan kepulauan yang berbasis nilai religius atau nilai agama, keislaman, begitu Pak. Jadi menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan program pendidikan dan non kependidikan yang berwawasan kepulauan dan berbasis atau yang berbasis nilai-nilai keislaman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mungkin perlu disosialisasikan ya pentingnya nilai-nilai agama dalam ya memelihara, mengkonservasi tentang kepulauan. Ada enggak Pak mata kuliah khusus tentang kepulauan Pak? Yang umum. Pilihnya universitas Pak Abdul. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, baik. Kalau mata kuliah yang apa namanya yang mengandung nilai kepulauan itu memang semua prodi itu belum semua prodi belum ada, belum semuanya program studi membuat mata kuliah yang mengandung nilai kepulauan. Tapi ada beberapa program studi seperti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mungkin juga ada yang lain sudah menggunakan kata-kata kepulauan. Misalnya kita misalnya di program studi pemerintahan itu kita ada namanya dengan tata kelola administrasi kepulauan. Nah, oleh karena itu mohon Pak, itu nanti tolong dipelajari lagi bahan kajiannya kalau bisa menjadi mata kuliah universitas. Menjadi mata kuliah universitas sehingga semua prodi harus misalnya saja harus Pak itu ya harus menerima mata kuliah itu mungkin pada semesternya dibuat variasi untuk semester ganjil mata kuliah ini untuk fakultas ini dan ini. Kalau ke semester genap fakultas ini dan fakultas ini. Jadi artinya ada mata kuliah yang berkaitan misalnya mata kuliah namanya wawasan kepulauan. Jadi judul mata kuliahnya adalah wawasan kepulauan gitu loh Pak. Mata kuliah umum. Isinya apa? Isinya apa? Ayo diisi. Dosen-dosen dari IPS, dari IPA, dari ayo diisi. Orang IPS membahas tentang perilaku masyarakat kepulauan. Itu tugasnya orang IPS. Kemudian orang IPA membahas tentang misalnya aja produk-produk meng-IPA tentang apa itu pulau. Kemudian mungkin saya nggak begitu paham, tapi orang IPA ada bagian di situ mengisi bahan kajian di situ gitu loh Pak. Kesehatan. Nah, orang kesehatan misalnya gitu, masuk di situ. Ya. Kemudian orang teknologi, misalnya teknologi pengolahan nila apa-apa. Jadi buku itu namanya buku wawasan kepulauan. Membahas tentang apa itu pulau, jenis-jenis pulau yang ada di Merauke, mungkin perlu dibahas. Kemudian bagaimana ya membahas tentang wawasan mengenai konservasi kepulauan dibahas di situ. Kemudian contoh ya teknologi berkaitan dengan pengolahan produk kepulauan. Itu menjadi bahan kajian, Pak. Kemudian masuk lagi misalnya saja kaitan dengan sosial budaya apa-apa. Jadi mata kuliah itu ada beberapa bab yang mana beberapa bab itu mencerminkan keprodi fakultasnya itu, Pak. Saya kira gitu seperti di tempat kami, Pak. Siap. Ya, contohnya gini, Pak. Di tempat kami, bab 1 membahas apa itu konservasi. Macam-macam konservasi. Perilaku konservasi. Jenis-jenis konservasi. Yang terakhir adalah teknologi ya, yang berkaitan dengan untuk konservasi. Gitu, Pak. Jadi ada beberapa bab yang mana bab itu ada menunjukkan kespesifikan dari fakultas. Harus ada, Pak. Ya, misalnya di situ orang agama, ya, perilaku pentingnya konservasi lingkungan, konservasi pulau atau sumber daya laut misalnya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pengelolaan laut, apa-apalah. Ada, Pak. Sehingga apik sekali, bagus sekali itu buku itu. Namanya buku mata kuliahnya Wawasan Kepulauan.
Harus ada, Pak. Nah, kemudian masing-masing fakultas atau prodi menunjukkan kespesifikan. Kalau di UNES itu kan ada konservasi inovatif, konservasi kreatif, konservasi yang berkaitan dengan peduli. Nah, itu menjadi beban. Bagaimana setiap fakultas mewujudkan konservasi inovatif? Bagaimana caranya? Oh, itu tugasnya orang-orang MIPA. Orang FT menunjukkan kreatif. Bagaimana cara pembelajarannya? Mereka tugaskan membuat alat-alat untuk tadi. Nah, oleh karena itu Bapak, tolong nanti di fakultas itu ada mata kuliah yang menunjukkan tentang kepulauan itu, wawasan kepulauan. Sebagai keunikan ya Pak Prof. Keunikan. Jadi misalnya aja sosial, nanti kaitannya dengan coba buat suatu mata kuliah yang betul-betul yang berkaitan dengan misalnya saja perilaku perilaku manusia terhadap manusia dan lingkungan, manusia dan kepulauan misalnya gitu judulnya. Atau manusia dan manusia dan kepulauan. Nah, nanti dibahas manusia kemudian kaitannya. Itu orang MIPA misalnya aja. Pengolahan produk laut. Nah, nanti menjadi mata kuliah pengolahan produk laut. Atau orang FT. Begitu, Pak. Jadi ada mata kuliah ketika itu yang menunjukkan karakteristik. Oh, kalau begitu bidang keilmuannya misalnya ya yang dimaksud dengan wawasan kepulauan itu apa saja sih? Itu harus dielaborasi dulu, Pak. Siap. Ya. Peduli. Ini misalnya wawasan yang dimaksud itu misalnya yang dimaksud wawasan itu misalnya peduli terhadap kepulauan. Kemudian cinta akan produk-produk kepulauan, apalagi kiranya itu. Nah, untuk peduli terhadap produk-produk kepulauan nanti tugasnya ini. Nah, tugasnya fakultas untuk mengembangkan itu. Gitu, Pak. Kalau tempat kami begitu, Pak. Sehingga yang namanya karakter konservasi itu ada beberapa, ada 8 karakter, kemudian dari 8 karakter itu difokuskan setiap fakultas untuk mengambil satu untuk dikembangkan. Jadi ketika Pak Rektor ditanya yang dinamakan wawasan konservasi apa saja, ini. Nah, apakah itu diimplementasikan dalam pembelajaran atau di dalam praktek pembelajaran riset dan sebagainya? Iya, Pak. Kalau berkaitan dengan inovasi itu yang mengembangkan orang MIPA. Inovasi. Gitu. Kalau berkaitan peduli, orang sosial begitu, Pak. Yang mengembangkan produk penelitian dan pembelajarannya gitu, Pak. Monggo itu dipikirkan sehingga saya inginkan nanti setiap fakultas-fakultas memberikan kontribusi bagaimana untuk mengkonservasi kepulauan itu. Ya, siap. Oke. Gitu, Bapak? Siap, Pak Prof. Ya, dari buku saya ini tinggal Pak. Coba Pak ini dipelajari betul nanti tinggal kalau visi kami kan tadi ini UNES seperti ini coba ini dielaborasi kira-kira bisa masuk enggak begitu. Artinya bisa diadopsi enggak? Kalau bisa diadopsi silahkan diadopsi. Iya. Gitu. Ya Pak Prof, kayaknya umum punya Renstra itu perlu ada perbaikan toh. Jadi perbaikan itu tidak mungkin kita di umum juga bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat, sebab kita harus membentuk tim dengan melibatkan berbagai macam profesi dan keahlian. Jadi sebelum ke arah itu mungkin dari Pak Prof mungkin ada masukan-masukan yang nantinya akan ditambahkan sebagai bahan kajian kita untuk menganalisis apakah masukan atau saran dari Pak Prof itu bisa kita akomodir atau tidak. Ya kita sharing di situ nantinya, gitu. Ya. Jadi seperti yang saya gambarkan, yang sudah saya kirim Pak, itu sudah saya beri semacam review, silakan dibaca. Yang hasil ini tadi saja sudah saya sampaikan Bapak, monggo itu nanti dibahas lagi. Masukan-masukan saya ini Pak, yang ada tulisan-tulisan ini bisa dibaca lagi gitu Pak. Ya, misalnya tadi saya sudah menyampaikan kondisi umum, ceritakan tentang tahun Renstra sebelumnya, kan belum ada Pak. Tolong nanti dimasukkan gitu loh, maksud saya gitu. Ini ya lemahnya kita pakai Zoom ya. Ini kalau enaknya Pak Prof datang ke Ternate kan bisa menyaksikan langsung dan kita bisa rumuskan ini kalau datang ke Ternate. Aduh, keadaan ya Pak Prof ya. Tapi insya Allah kalau kita akan main ke UNES untuk kita sharing lebih finalisasinya istilahnya gitu. Iya.
Itu Oke, saja, Pak. Pak Prof. Ya, mungkin Jadi itu pesan ada- saya monggo tim kerja saja, Pak. Tadi ada masukan seperti visi-visi segera diputuskan gitu, Bapak. Dan Ya. itu tadi masukan udah baik semua, Pak. Baik, kita cuman nanti monggo Pak Rektor diberi penjelasan kelemahan-kelemahan kalau pakai visi ini mungkin ada beberapa yang ambisius, ambivalen, tidak jelas begitu. Tapi Ya. kata-kata rujukan itu sudah banyak dipakai. Seperti dunia sekarang pakai kata-kata rujukan gitu. Ya, siap. Itu saja saya sampaikan untuk penutup dari kegiatan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Darmin atas beberapa buah pikirannya. Bagi kami cukup bermanfaat dan memang akan menjadi catatan untuk kita melakukan kajian lebih lanjut. Terima kasih masukan-masukannya Pak Prof. Nanti yang perubahan-perubahan ini yang barusan ini tolong dikirim ke kita ya, ke saya. Ya, Supaya ya. nanti saya akan lihat kembali untuk kita bisa menyesuaikan lah begitu Pak Prof. Siap. Pak Prof, insya Allah hari Senin kita ketemu lagi. Hari Senin mungkin jam 8 atau jam 10 waktu barat ya. Nah, nanti. Nggak bisa Pak itu jam itu. Jam itu saya nggak bisa Pak. Oh begitu. Ya, ya biar nanti kita WA kita selesaikan nanti kita komunikasi. Ya. Tapi yang jelas hari Senin itu ada jadwalnya hari Senin. Oh, gitu. Nah, kita kan keburu Pak Prof ini kan nantinya di tanggal 7 atau tanggal 8 Desember itu semuanya sudah harus final. Ya. Betul. Iya, makanya saya tim Bapak juga kerja aja dulu Pak, juga kerja nanti. Iya, kita tetap kerja juga tuh berdasarkan masukan. Terima kasih. Pak Prof, sebelum kita bervisa, ini ada tuntutan dokumentasi ini kita potret dulu. Silakan Pak Catur, teman-teman gambarnya kalau boleh dikeluarkan, tuh videonya diaktifkan supaya mungkin ini adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban juga. Ini pertemuan yang kelima ya. Nah, oke, Pak Catur silakan gambarnya. Dan kemudian teman-teman yang lain gambarnya, videonya tolong diaktifkan supaya bisa kelihatan. Jangan sampai diaktifkan suaranya, terus tidur. Gambarnya tidak ada, wah itu berbahaya itu. Saya takutkan itu, jangan sampai tidak aktif lah gitu. Nah, oke, silakan gambarnya Pak Catur. Saya persilakan untuk ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Catur. Pak Profesor Sudarmin, kami juga menyampaikan terima kasih atas pertemuan yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kemudian ya aktivitasnya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Prof, kami mohon diri. Terima kasih banyak Pak Prof. Ya. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam senyum, salam sehat. Siap. Ya, Paman ini bagaimana nih? Bagaimana? Sore ini macam Pak itu Haji Ngidi itu kelihatan juga itu keadaan itu. Bukan Ngidi, itu Haji Moyat. Iya, jadi memang ini kelihatannya Pak Koordinator kayaknya ini pembahasan cukup berat ini. Cuma yang aktif tidak tidak maksimal ini. Itu bagaimana maksimal lagi Pak Dir? Tadi visi, makanya Pak Itua tadi dia tidak bisa lanjut ke tujuan dan sasaran karena memang kita orang harus ada punya kesepakatan. Makanya tadi saya itu lebih melakukan pendekatan kalau boleh itu yang kita punya kesepakatan itu dilakukan saja. Makanya tadi dia ada SMS kita dia bilang kalau begitu nanti saya pikirkan biar nanti itu menjadi masukan-masukan yang nanti dibahas ke tim selanjutnya. Pak Dir, Pak Warek, saran saja bagaimana kalau jeda waktu sebelum kita ke agenda selanjutnya ke selanjutnya itu bisa apa? Siapa itu dia? Ada 3 itu. Tunggal lagi itu dia. Bagaimana Paman? Silakan. Maksud saya gini, sebelum pertemuan berikutnya dengan Prof itu kita sudah finalisasi visi kita itu, kemudian ada rancangan misi dan tujuannya sehingga beliau punya gambaran untuk melakukan finishing pada saat kita diskusi nanti. Itu saran saja Pak Dir.
ini begini Pak Manto, output dari kegiatan ini tuh kita akan tidak melahirkan satu visi besar yang betul-betul yang kita orang inginkan. Susah untuk kita orang mendapatkan itu. Saya juga sudah pernah sampaikan ke Pak Koedo, memang susah. Dalam waktu pertemuan, 14 kali pertemuan itu memang tidak maksimal, tidak bisa. Kalau kita mau visi yang bagus ya, kalau kita hanya mau visi yang abal-abal, yang biasa-biasa saja, itu gampang. Nah, saya tidak mau seperti itu. Makanya solusinya itu, kita orang akan membentuk tim yang melibatkan semua unsur. Bila perlu stakeholder pemerintah juga perlu juga kita libatkan, supaya kita jangan terkesan sia-sia begitu. Makanya kalau menurut Koedo, kalau memangnya ini juga tidak tuntas, tahun 2021 akan dapat juga Rensra. Nah, Koedo pernah sampaikan ke saya begitu. Ada, jadi berkelanjutan. Kalau kita mau maksimal, berarti setidaknya kita ini harus, paling tidak harus ke UNES atau ke Bengkulu ketemu dengan Pak Koedo. Nah, Koedo mungkin ada beberapa masukan strategis yang perlu kita orang terima agar supaya kita orang dalam pelaksanaan Rensra atau Renov ini semuanya ada indikator bisa terukur begitu. Jadi saya sudah sampaikan di Koedo kemungkinan ya berupa masukan-masukan, saran. Nah ini kita ini baru visi saja, baru misi saja, visi saja kita orang sudah bingung model begini. Pak Ketua hadir. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, betul itu. Kita ini tidak bisa dalam waktu yang 14 hari ini menghasilkan sebuah produk yang pas, yang ini. Jadi nanti setelah ini paling tidak kita punya draft yang nanti akan kita finalisasi lebih lanjut lagi pada saat selesai pasca ini. Karena kalau kita paksakan juga ini agak repot ini, itu menurut saya. Jadi ada gambaran-gambaran, kita pertegas nanti pada saat kita melibatkan stakeholder, kita melibatkan berbagai pihak, unsur. Nah, di saat itulah kita menghasilkan sebuah rumusan yang sangat bagus gitu, dengan melibatkan berbagai tim. Jadi saya berpikir begitu, sama juga dengan, saya punya berpendapat juga sama dengan di SPMI. SPMI itu banyak sekali itu yang harus kita turunkan itu Pak Dokter Baman. Ya, standar-standarnya masih banyak itu yang ini. Jadi sehingga kita nanti ada punya waktu secara khusus, secara internal, kita bahas dan kita bicarakan itu secara maksimal dengan melibatkan berbagai pihak. Saya kira Pak Koordinator nanti atur supaya Pak Rektor kucur anggaran untuk kegiatan selanjutnya dari sebagai follow up dari kegiatan ini, mungkin kita dalam bentuk workshop kah atau dalam bentuk apa gitu di satu tempat yang memang kita bisa bicarakan lebih matang tanpa mempengaruhi aktivitas hari-hari kita gitu. Saya kira itu saran saya, Pak Ketua. Iya, makasih Pak. Jadi begini, ujung-ujung kegiatan data sharing ini kan dalam rangka untuk membenahi 3 bidang yang masuk di dalam ini. Jadi pada akhirnya saya juga sepakat dengan Pak Ketua Tim Tata Kelola tadi bahwa setelah ini mungkin orang akan bentuk tim supaya benahi tompe itu semua, termasuk roadmap penelitian kita. Jadi 3 hal itu akan memperbaiki semua, tetapi supaya itu legitimate, maka harus bentuk tim. Dan tim itu untuk benahi tompe segala hal itu semua berdasarkan masukan-masukan dari para data share. Ya, betul. Begitu. Kalau saya seperti itu. Jadi harus kuat itu harus tim. Mungkin yang lalu-lalu ada beberapa hal yang dirumuskan oleh 1-2 orang. Akhirnya saya melihat kayak ini tata kelola ini. Orang agak kesulitan, saya juga agak kesulitan, Pak Halil juga agak kesulitan karena mungkin pada saat merumuskan ini, saya juga mungkin tidak terlibat, Pak Halil juga tidak terlibat. Jadi ketika Pak Prof minta penjelasan tadi itu saya juga bingung. Nah, itu seperti itu. Saya kira tuh semua bingung karena memang dari awal kan kalaupun terlibat tetapi hanya sekian persen saja antara semua. Akhirnya ketika padahal para data sharing itu kan dari awal sudah menyampaikan ke kita semua bahwa ini orang tidak bisa mulai dari nol, harus sudah ada bahan. Kebetulan orang kan sudah ada bahan semua. Cuma karena keterlibatan dari awal itu orang tidak maksimal, dan sekarang orang yang mengada barang itu akhirnya bingung semua.
Nah, itu seperti itu. Jadi saya berpikir nanti setelah ini orang bentuk tim dari ketiga bidang, apakah satu tim